kita lihat gambar yang sudah tampil di monitor masing-masing. Di situ ada suatu alat. Mungkin ada yang sudah mengenal alat ini namanya apa? Alat ini namanya apa? Tangkai tap ya. Jadi tangkai tap ini berfungsi sebagai untuk pemutar tap ya. Jadi dia tujuannya nanti untuk tapnya itu adalah di sini dijepit ya. Jadi nanti ini kita mempunyai ada 5 sebenarnya. Ada ini kurang 1 yang kita tunjukkan. Jadi ada 5 part yang nanti harus kalian gambar. Yaitu ada tangkai di sini, ada tangkai kedua di sini, kemudian ada rumahnya, kemudian ada penjepitnya di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada pen sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di gambar 2 dimensi assembling itu seperti ini. Nah, di sini, kemudian di sini nanti dimasukkan ke sini. Di sini nanti ada pin atau pen ya yang dimasukkan untuk menjepit agar dia tidak ucul atau tidak lepas ya. Jadi nanti dia tujuannya kalau ini diputar dia akan terdorong sehingga mengencangkan dari sisi ini sehingga untuk menjepit menjepit tapnya ya sini. Nah, ini adalah salah satu contoh soal UKK ya. Jadi di sini ada UKK untuk TPM 2019 SMK 1 Madiun ini ya. Ini kemudian nanti kalian akan melihat di sini ada gambar untuk detailnya. Kalau kita lihat gambar detailnya, ini gambar nomor 1. Gambar nomor 1 ini apa? Di sini sudah kita beri part list. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Namanya rumah tap ini ya, harusnya ini salah ya, bukan rumah pahat. Ini terbuat dari baja lunak atau ST37. Kemudian ukurannya adalah diameter 1 dim kali panjangnya 75. Ini gambarnya. Kita lihat gambar ini. Ini adalah pandangan depan, kita coba seperti ini. Nanti di sini ditunjukkan ada tingkat kekasaran dari permukaan ini adalah N8 ya, N8, kemudian di freeze ya, di freeze. Ini. Kemudian di sini ditunjukkan untuk sisinya yang dicamper adalah C1 atau camper 1 kali 45 derajat. Sisi di sini juga minta kehalusan atau kekasarannya adalah sebesar N8. Kemudian kalau dilihat dari pandangan samping di sini kelihatan di pengges gitu ya, artinya di freeze di atas bawah. Oke, kemudian kita lihat di sini diameternya nanti adalah 25,4 atau 1 dim. Nanti kalian akan membubut seperti ini ya. Kemudian yang tengah ini nanti ada pekerjaan yaitu bagaimana membuat seperti ini di tengah lubang seperti ini. Nanti ini kita bur ya. Kalau habis dibur untuk meratakan seperti ini dikikir. Ya, jadi ini adalah pekerjaan lengkap sebenarnya. Jadi sebetulnya saya juga ingin ada pekerjaan assembling ini yang dikerjakan oleh siswa. Jadi semua pekerjaan untuk permesinan ada di sini. Ini ada bubutnya, ada nge-freeze-nya, ada gerenda dan lain-lain. Nah, di sini ada ngikir juga. Nah, ini ya. Terus kemudian di sini ada gambar nomor 5. Di sini cukup sederhana. Biasanya ini kita tidak membuat, ini cukup misalkan kita ketemu paku gitu dipotong aja ya, sepanjang 10 ini, diameternya 3. Nanti untuk dijadikan pin yang akan ditancapkan di sini tadi ya, di sini. Itu. Kemudian berikutnya nanti di gambar ini ada penjepit. Nah, nanti kita bikin seperti ini. Ini juga pekerjaan apa? Ini ada pekerjaan freeze, ada pekerjaan bur, seperti itu ya. Ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tulisan di-reamer ya. Berarti di sini adalah nanti dibur dengan diameter 6, kemudian diperhalus atau diperluas lubangnya dengan reamer ini ya. Ini. Kemudian di sini ukurannya lengkap, ada pandangannya sampai ada 4 ya. Di sini ada misalkan pandangan depan, kita beri di sini, kemudian di sini pandangan atasnya ditaruh untuk menunjukkan kedalaman dari burnya di sini. Di sini pandangan samping kanannya menunjukkan potongan lokal untuk menunjukkan ini kedalaman dari lubangnya pin. Sebelah sini menunjukkan dari ini sisi-sisinya ini. Nah, ini pandangannya lengkap, harus diberi semua karena bentuknya kanan kiri atas beda. Nah, di sini kemudian ada tangkainya. Karena tangkainya nggak sama berarti masing-masing ini harus dibuat. Kalau tangkainya sama berarti cukup bikin satu, nanti waktu di program itu dipanggil 2 kali. Nah, karena ini beda sehingga harus digambar. Nah, di sini nanti ada keterangan untuk tangkainya di kartel gitu ya. Terus kemudian yang di sini kita lihat pekerjaannya cukup lengkap. Nanti ada di alur, di sini juga dialur, kemudian di sini diulir, di sini juga diulir. Nah, untuk ulir luar ini nanti kita memakainya alat namanya senai gitu ya. Karena diameternya cukup kecil ya, M8 gitu ya. Kemudian kita lihat untuk pekerjaan di sini sudah cukup lengkap gambarnya.
Hanya saja ada toleransi yang belum kita munculkan, yaitu toleransi geometris. Nah, nanti pada saat pengerjaan drawing kita contohkan bagaimana memunculkan untuk toleransi geometris di benda-benda seperti ini. Misalkan di sini harus tegak lurus dan sebagainya. Nah, di sini tidak kita cantumkan karena ini adalah pekerjaan untuk UKK, jadi tidak sedetail itu ya. Kemudian untuk toleransi ukuran juga sama. Toleransi ukurannya tidak kita masukkan toleransi ukuran khusus, jadi harus di sini dimasukkan, di sini berapa, tidak. Karena ini juga bukan pekerjaan yang sangat presisi seperti halnya untuk poros-poros yang ada bearingnya. Ini adalah untuk alat di luar, jadi tidak butuh kepresisian yang terlalu tinggi, sehingga di sini kita masukkan untuk toleransi umum saja. Toleransi umum seperti ini. Jadi toleransi umum itu dibagi menjadi 4. Ada yang fine, artinya baik ya. Jadi toleransinya baik atau toleransinya halus ya, ini. Kemudian ada toleransi medium atau menengah, ada toleransi coarse atau kasar, ada toleransi very coarse atau sangat kasar. Nah, rata-rata pekerjaan anak SMK itu adalah dengan toleransi medium. Jadi semuanya nanti toleransinya medium atau menengah. Sehingga kalau kita mau membaca ini 145 panjangnya ini toleransinya berapa? Kita lihat di tabel ini. 145 itu berarti di antara ini ya. Nah, antara 120 sampai 400. Kalau toleransinya medium, berarti kita berapa? Kita tarik aja ke sini. Oh, plus minus 0,5. Artinya kalau ukuran di sini 145, berarti kalian boleh membuat benda ini dengan panjang maksimal adalah 145,5 atau paling tidak 144,5 gitu ya. Nah, kalau ukurannya 15, ya kita lihat di sini. Oh, 15 di sini. Ukurannya medium. Berarti plus minus 0,2. Berarti panjang ini boleh maksimal 15,2 atau paling tidak 14,8. Gitu ya. Itu artinya toleransi pembacaan seperti ini. Jadi nanti UKK kalian juga seperti ini gambarnya. Jadi kalian cara membacanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Atau biasanya kadang anak-anak merasa sudah ngeblong itu wes panik dan sebagainya. Enggak apa-apa ya. Jadi kita ada langsung ini gambarnya. Oke. Kalau ini adalah penjelasan tentang gambarnya. Bagaimana kita membuat ini di Inventor? Oke, kita buka untuk programnya Inventor. Nah, kalau kemarin proyek kita apa? Mesin bubut ya. Hari ini berarti proyek kita ganti. Kita membuat proyek baru. Nah, berarti kita klik dulu proyek, jangan lupa klik proyek. Kemudian proyek kita beri nama misalkan tangkai tab gitu ya. Berarti kita new single user project, next. Kemudian di sini kita kasih nama yaitu tangkai tab misalnya ya. Tangkai tab, kasih kelasnya sekalian ya. 11 TBM 3 gitu ya. A gitu ya, karena nanti ada B. Ini contohnya. Kalau sudah kita klik finish ya. Finish. Tapi nanti nama ini terserah kalian. Kalau kalian individu misalkan tangkai tab Johar gitu ya nggak apa-apa. Tangkai tab misalkan Iip, nah silahkan gitu ya, finish ya. Nah kemudian create. Kalau sudah kita done. Kalau kita mau ngecek open gini ya belum ada isinya karena memang kita belum sama sekali belum menggambar ya. Kalau memulai project ini kita bikin project dulu, kemudian baru kita membuat apa partnya. Berarti nanti ada berapa part yang kita buat? Ada 5 ya. Pertama kita berarti quick glance dulu aja langsung klik, kemudian jangan lupa metrik, kemudian pilih yang standar milimeter. Kalau sudah kita create. Oke, nah tampilannya sama seperti biasanya. Jadi ini akan selalu kita ulangi biar kalian selalu mencoba, selalu berlatih dan semakin hafal ya. Kalau putih seperti ini berarti kalian ini dulu membuat bidangnya. Bidang mana yang akan kita gambar? Pakai 2D sketch. Klik dulu. Nah, kita pilih bidangnya. Misalkan kita pilih 2D XY plane ya kita klik aja. Nah, part pertama yang paling mudah kita gambar apa? Nah, kalau kita lihat di sini, part yang paling mudah itu kita bikin ini dulu. Kita lihat ini, diameternya 3, panjangnya 10. Udah gitu aja. Berarti kita pindah ke sini. Circle. Klik. Berapa? 3 ya. Enter. Udah gini aja. Finish cut. Kemudian extrude. Langsung panjangnya 10. Udah. Langsung oke. Udah jadi. Gitu aja. Jangan lupa kita rubah di materialnya. Materialnya apa? Steel ya. Steel mill. Nah, misalkan ini kita kasih warna yang lain misalkan. Katakanlah ini kita kasih nama kita kasih warna oranye gitu ya.
Sudah, kita simpan, jangan lupa. Selalu disimpan. Klik dulu, ojo ngulali. Komputernya hang, pekerjaanmu hilang semua kalau belum disimpan. Namanya apa? Pen ya, pen gitu ya. Kalau sudah ini gede. Nah, pen. Nah, simpan, save. Sudah, selesai. Ditutup Pak. Boleh ditutup, boleh tidak. Kalau bendanya nanti partnya banyak, sebaiknya ditutup karena semakin banyak file-file yang terbuka nanti komputermu semakin lambat. Kalau banyak di atas 100 gitu ya, nanti akan terasa jadi lambat. Tapi kalau cuma 5 aja ini terbuka semua nggak apa-apa. Ya, kalau sudah kita new lagi jangan ini. Ini adalah membuat bidang baru untuk menggambar. Tapi kalau new berarti pakai yang ini atau klik new gini ya. Nah, itu perlu diingat-ingat. Klik new di sini. Oke, sama standar milimeter, create lagi. Nah, yang kedua gambar apa? Kita pertama bidang dulu, jangan lupa. Seret. Nanti lama-lama terampil nanti. Klik XY plane. Kita lihat seret, enaknya gambar apa sih ya? Oh, ini yang mudah dulu ya. Ini kita membuat angka yang ini. Diameternya 9,5. Oke, bikin aja. Klik 9,5, enter. Nah, panjangnya berapa nih? 125 dikurangi 40 karena ini diameternya beda ya. Kita bikin yang ini dulu ya. Jadi panjangnya 125 dikurangi 40. Nah, ini sketch dulu. Kemudian kita extrude. Nah, berapa tadi? 125 dikurangi 40 ya. Oke, udah. Jangan lupa kalau inventor segala perhitungan langsung kamu masukkan, nanti hasilnya langsung jadi. Ya, tidak harus dadak mikir, dadak kalkulator 1 selawe kurangi 40 piro, enggak usah. Langsung kamu masukkan aja apa perhitungannya, ya. Bagi, kurang, akar sinus, kosinus, tangen, langsung kamu masukkan, langsung nanti hasilnya jadi. Itu ya. Oke, kemudian kita teruskan diameter yang kedua ini adalah M8, berarti diameternya 8 gitu aja ya. Diameter 8 dengan panjang 40. Kita berarti kalau mau membuat diameter yang beda jangan langsung extrude, nggak bisa. Berarti kita bikin sketch lagi, sketch di sini lagi, klik di sini karena kita mau bikin di sini. Di sini boleh, di ujung sini juga boleh, terserah. Kalau di sini klik, nah dia langsung masuk ke bidang sketch, circle lagi. Berapa? 8 gitu aja, enter. Nah, kamu bikin lingkaran tuh kalau 8, 8 berarti kecil, tak geret sak mene. Enggak perlu. Kamu geret besar pun kamu kasih angka 8 pasti dia menciut ke 8 gitu ya. Finish. Kemudian saya extrude tadi berapa? 40 ya. Langsung masukkan aja 40. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini ada chamfer 1 ya. Berarti kita langsung aja ini chamfer ganti angka 1, pucuk ini dan pucuk ini. Oke, selesai. Ngapain lagi nih? Oh, membuat ulir dulu ya. M8 kali 1,25. Berarti kalau ulir luar, berarti kita pakainya adalah hole thread ini. Kalau ulir dalam kan berarti hole thread kemarin. Udah perhatian kan waktu bikin toolbox. Nah, kalau yang sekarang kalau ulirnya di luar kita pakainya thread yang ini. Nah, kita klik ini, kita taruh di mana ulirnya? Di sini. Udah, klik di sini. Loh Pak, ulirnya enggak semuanya ada ulirnya, cuma sampai sini. Kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya di sini ulirnya adalah sampai 15 toh. Nah, berarti kita permainannya di sini, berarti ini tidak full length ya. Klik lengthnya berarti ulirnya berapa? 15. Loh Pak, kok di sini? Berarti kualik, terbalik. Yang dianggap plus di sini dianggap minus, makanya dia munculnya di sini. Kalau seperti itu kita offset aja. Panjangnya berapa? 40 kan? Dikurangi 15. Udah, jadi nanti dia dipindah sini ya. Artinya offset itu apa sih? Offset itu menambah gitu ya. Kalau komputer kayak di tap gitu deh, paham ya? Di offset, ditambah jaraknya gitu ya. Nah itu. Nah ini dibalik karena munculnya 15 di sini, ya dibalik aja. Kalau totalnya 40 dikurangi 15, jadi nanti munculnya di sini gitu ya. Nah tapi nanti kalau munculnya sudah di sini ya nggak perlu di offset gitu ya. Kebetulan aja ini munculnya di sebelah sini tadi karena yang dianggap plus yang sini, jadi di sini ya. Oke, kemudian spesifikasi kita klik. ANSI ini kita ganti dulu aja dengan metrik, ya, isometrik plus. Nah ini langsung terdeteksi ukuran 8. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah membuat diameter 8. Jadi dia langsung mendeteksi ukurannya adalah M8 kali 1,25. Karena kita pilihnya yang metrik. Kalau kita pilihnya yang ANSI unifit screw ya beda lagi ini. Nah berarti itu 1 dim ini. Dianggap ini. Tapi ya ini harus kita rubah. UNC unifit, ulir unifit quartz ya. Ada UNC sama UNF ya. Unifit quartz sama unifit fine. Ini halus, ini kasar. Ini ulir uni ya, ulir uni atau whitworth itu. Segolongan dengan whitworth. Itu kita pilihnya yang ini aja, isometric profile. Ini udah kita langsung oke, karena ulir kanan ya, jadi memasukkannya ke arah kanan. Kalau ulir kiri, masukkannya ke arah kiri. Ini kita pilih kanan,
apakah. Oke, sudah jadi. Berikutnya apa lagi? Oh, di sini ada kartel. Berarti kita buat kartel. Kartel itu di Inventor nggak ada. Jadi kartel itu sifatnya adalah tampilan saja. Nah, nanti kita kalau melihat ada bentuk plus ini, jaring-jaring kayak gini, berarti ini, oh ini kartel tanpa ditulisi. Tapi kalau nggak ditulisi harus kalau nggak digambar kartel harus ditulisi di kartel gitu ya. Nah, sebenarnya ada dua cara, yaitu cara pertama yang mudah, kita pakai cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalau kartelnya kehalusannya kita menginginkan kehalusannya, itu harus merubah merubah warna, merubah arahnya, mengambil data gambarnya. Tapi terlalu lama nanti kalau diterangkan. Kalau kalian coba melihat IG-nya Pak Iluk, sudah saya beri tutorial di IG. Dulu pernah, sudah lama. Ya, kita pakai cara yang sederhana aja. Kita klik di permukaannya sini, kemudian ini defaultnya ini kita rubah, ya kita rubah ke kartel. Bahasa Inggrisnya adalah ini Knurled ini. Ya, kita klik. Lupa kok belum berubah karena ini dimensinya beda pewarnaannya. Jadi ini kita biarkan seperti ini, tapi pewarnaannya kita rubah view-nya. Ini view-nya karena masih shaded, kita ganti realistik. Nah, kalau kita ganti realistik di sini sudah mirip dengan kartel, ya. Tapi realistiknya ini realistik model kayak plus gini, ya. Kalau kartel kan tergerus gini ya. Ada alur-alurnya ini seperti ini. Ya, itu. Tapi kalau kita sampaikan yang benar-benar kayak kartel itu nanti kelamaan di sini waktunya. Itu. Oke, kemudian jangan lupa kita rubah dulu materialnya, kita pilih sama yaitu ke steel mail. Nah, ini ya. Ini kemudian ini misalkan kita kasih semi polish ganti apa ya enaknya? Silver gitu ya. Biar kita ren. Silver. Nah, ini. Nah, misalkan gini silver. Gini. Terus kemudian shadow-nya kalian boleh rubah ke ambient shadow aja. Ini reflection kalau mau diberi boleh. Nah, itu seperti ini. Nah, ini kayak ada pantulan gini ya. Ini reflection-nya. Ya, itu. Oke, kalau sudah disimpan jangan lupa. Ini namanya tangkai berapa ini? Tangkai 1 ya. Tangkai 1 gitu aja ya. Simpan. Oke, selesai. Kemudian berikutnya kita bikin tangkai yang kedua, new lagi. Nah, create lagi. Nah, skat lagi, taruh di sini lagi. Kita lihat yang kedua itu seperti ini. Nah, kita bisa membuat kayak tadi diameter extrude gitu ya. Tapi sekarang kita coba membuat ini dengan cara yang mungkin menurut saya lebih cepat harusnya, yaitu kita pakai revolve. Artinya nanti kita gambar di ininya, leku-lekunya kita gambar. Ya, kita gambar. Karena ini kalau model diameter extrude ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang penting kita coba pakai revolve ya. Nah, nanti bentuknya ini ya. 1, 2, ada 3, ada 4 tingkat ya. Oke, kita coba pakai line aja. Kita klik di sini. 1, terus 2, terus 3, 4, 5. Kita ini kurang nggak ya? Udah kayaknya. Oke, yang di sini kita rubah menjadi ini, ya center line nanti biar ketemu diameternya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, satu hal pertama yang harus kita kerjakan adalah ukuran yang terbesar dahulu, ya. Ini ya dimension, ini jaraknya. Jadi nanti biar nggak rusak sketnya, klik harusnya berapa ini? 145 ya. Nah, ini kan baru 22 nih. 145, enter. Nah, diklik front ini, klik, nah biar masuk semua. Setelah itu ukuran yang terkecil, jadi biar nggak ngerusak lagi. Yang terkecil yang ini dulu. Udah 2. Nah, ini ya 2. Nah, yang ini tadi 3 ya, 3. Terus yang ini 35, tapi ini kan sama dengan ini berarti langsung 60 ini. 15 ding ya, 15 ya. 15, ini berarti 15. 15 dari sini berarti. Oh, di sini sampai di sini. Ini 15. Nah, ini. Terus habis 15 ini. Ini berarti 60 dikurangi 15 ya. Ini kan 60 dari sini. Ini kan dikurangi 15. Kalau untuk mencari panjang yang ini berarti 60 dikurangi 15 ya. Berarti yang di sini ini sampai sini. Nah, 45 ya. Atau 60 dikurangi 15 gini langsung. Nah, ini terus
Sisanya, nah ini tinggal ini sudah pasti betul ini, sudah pasti betul. Ini. Nah sekarang diameter kita harus cari yang terkecil dahulu. Terkecil dahulu ini diameternya 3. Nah ini nanti yang dimasuki pin itu yang di sini. Klik sampai sini diameternya 3. Terus yang di sini diameternya 6. Ini sampai sini 6. Nah yang ini 8. Ini ada ulernya juga. Ini sampai sini 8. Oke. Yang paling besar berapa ini? 9,5 ya. Ini sampai sini 9,5. Oke. Udah jadi seperti ini sketnya. Nah, kalau udah finish sketch. Finish sketch. Oke. Kalau sudah finish sketch, langsung aja kita revolve. Langsung jadi nanti klik, dia langsung mendeteksi. Langsung udah jadi. Tinggal langsung oke aja. Seperti itu. Satu kali aja. Nah, berikutnya kita kerjain. Oh, di sini ada ulir. Ya, sama seperti tadi, treat. Terus kemudian ulirnya di sini full lengthnya 5 piro iki? Berapa ini? 35 dikurangi 15 ya? Berapa? 20 ya? 20. Nah, kebetulan ini langsung di sini. Jadi sudah nggak diapa-apain. Kita lihat spesifikasi ansimetrik, kita ganti isometrik M8 kali 1/25 right hand udah benar, oke. Nah, udah jadi. Kemudian di sini ada chamfer juga ini, chamfer 1 kita bikin chamfernya. Klik, ganti angka 1, taruh di sini. Oke, sudah jadi. Kartel sama kayak tadi, klik, cari kenur lead. K. Nah, kan ini. Nah ini, oke. Dirubah view-nya, manual ini. Nah, udah. Kemudian bendanya kita rubah ke steel mile. Nah, udah selesai. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kita kasih nama tangkai 2. Oke. Nah, tinggal ngedit aja 2 gitu ya. Simpan. Nah, sudah ada 3 benda yang kita selesaikan. Kurang 2 kan? New lagi. New, standar, create. Nah, kalau sudah ini sama dan ini. Nah, kalau sudah kita cari, oh kita bikin seperti ini. Oh, ini. Berarti 17 kali 12. Oke, kita bikin aja pakai rektang ini. Nah, langsung aja. Berarti 17 tab kali 12. Sama seperti biasanya. Kita lihat. Oh, di sini jaraknya untuk yang ini 14,25. Oke, kita buat bantuan 14,25 di sini. Kita buat garis. Oke, kita ukur. Sampai sini 14,25. Enter. Nah, sudah. Sekarang kita nyari sudut 45 ya ini. Nah, ini kan 90 derajat. Ini juga 90 derajat kan? Berarti kan kalau 90 derajat separuh ini kan 45 derajat kan? Nah, kita buat seperti itu. Oke, line saya ke sini, titik ini ke sini, tak paske. Engko mbuh dawaku piro moro kurune 45. Nah, kalau susah ngepas nih, ditap aja biar lari ke derajat. Tap. Nah, lari ke situ isikan 45. Udah. Selesai. Yang sini juga sama, klik, lari ke sini. Nah, tap lagi biar lari ke 45. Enter. Udah. Enter lagi biar putus. Cari titik tengah ini. Oh, titik tengahnya ini. Klik, lari ke atas. Tap lagi biar lari ke 45. Enter. Ini kan cepet. Nah, ini juga klik lagi di sini. Pokoknya kalau ada hijau gini berarti dia itu pas tengahnya ya. Loh, hijau di tengah. Nah, ini kan saya mau sudut 45 berarti tak iring ini. Ini kan pas di panjangnya, aktifnya biru itu ya kan. Karena kita nggak butuh panjangnya, kita butuh derajatnya. Kita tap aja pakai di keyboard itu di atasnya caps lock itu loh. Nah, tap. Nah, tadi 45 di situ. 45 enter aja. Wes, enter lagi. Yang kita butuhkan kita buang. Nah, pakai apa? Pakai trim. Mana nggak butuh? Ini nggak butuh. Ini nggak butuh. Ini enggak. Sudah. Ini. Nah, ini juga enggak butuh. Wes, klik kanan. Oke. Yang garis ini klik delete manual aja ini. Nah, sudah selesai kan? Gitu aja. Ini sketch. Nah, sekarang kita lihat tebalnya berapa ini? Kesananya berarti tebalnya ini 14. Nah, extrude 14 langsung. Enter. Sudah selesai. Jadi. Terus di belakangnya ada lubang. Oh, berarti kita bermain-main di belakang sini. Nah, di belakang sini. Langsung aja lubang, cari lubang, klik hole. Nah, hole-nya taruh aja di sini, klik. Sekarang kita cari ukuran hole-nya.
hole-nya ini. Hole-nya ada di tengah-tengah antara ini sama ini. Diameternya 6, kedalamannya 10,25. Nah, berarti diameternya 6. Oke. Kedalamannya 10,25. Udah ada. Nah, sekarang nyari jaraknya. Tadi ke sini tadi berapa ya? 14 ya? 14 ya ke sini ya. Berarti ini 7 ini. Nah, sekarang kita nyari referensi biar di tengah-tengah. Kita klik sini. Oh, sama sini. Kalau nggak bisa, berarti klik ini referensinya. Diklik. Ke sini tadi klik berapa tadi? 7 ya. 7 ya. Ingat toh, di extrude 14 toh. Berarti separuhnya kan 7. Nah, 7. Terus yang ke sini tadi kita kalau lupa lihat lagi. Oh, 12. Berarti separuhnya berapa? 6 kan? Yang sini diklik, klik. Nah, ganti sini kasih 6. Nah, kita cek aja dari depan. Oh, ya wis pas tengah-tengah. Nah, gitu. Nih, diameternya 6, kedalamannya 10,25. Kalau sudah kita oke. Nah, udah jadi. Kita lihat gambar lagi. Oh, di sini ada lubang kecil, diameternya adalah 3, kedalamannya adalah 10. Untuk apa? Untuk tempat pin, ya. Tempat pinnya tadi. Nah, berarti di atas ini kan. Nah, kita hole lagi di sini. Nah, diameternya kita rubah, nah orang kita go body. Nah, 3 toh? 3 kedalamannya tadi 10 ya. 10. Nah, sekarang kita cari jaraknya. Jaraknya piro mau? Lupa. Oh, yang ke sini 3, yang ke sini 6,75. Nah, jarak klik di sini 3. Oh, ini sih 3. Nah, yang sini klik 6,75. Wes. Oke. Nah, ini kalau kita putar kena itu bolongannya. Nah, bolongannya kena itu. Nah, loh, kok tembus? Oh, harusnya nggak tembus ini. Berarti kita edit, klik kanan, edit fitur. Kedalamannya 310. 10 kebanyakan ngetiknya. Oke. Berarti kalau kita putar coba ya. Nah, sampai sini aja. Sesuai dengan ini. Nah, ini. Nah, sampai ini. Fungsinya apa sih? Jadi kalau pennya dimasukkan ke sini, plug, terus pucuk ini dimasukkan plug, dia pas ini. Dengan jarak 5 ini. 5 kan, plug 5. Di sini sudah kita ukur juga jaraknya dari sini ke sini kan 3. Nah, jadi nanti dia plug langsung blumnya nguncinya di sebelahnya ini. Nah, jadi nanti dia ini akan ikut terus ke sana, ikut ke sana, ikut. Jadi nanti penjepitnya ini bisa mundur. Itu ceritanya gitu. Oke, habis itu kita simpan lagi. Sebelum kita simpan, kita ganti dulu ya. Sama kita yang ini kayak beda ini ya. Nama gambarnya mana ini? Ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu nomor 4 penjepit. Oh, ST37 juga. Sama-sama. Oke, kita kembali ke sini. ST37 mild steel ini. Oke, ganti ya warnanya biar beda, sky blue. Nah, ini kemudian kita simpan. Namanya penjepit. Oke, simpan. Tinggal satu kan? New lagi, create. Nah, start 2D sketch, pilih yang ini. Nah, kita lihat gambar yang ini. Karena ada miringnya ini, kalau kita cara pakai extrude biasa itu nanti harus tahu derajatnya. Oh, ada Pak derajatnya. Pakai taper, extrude taper. Tapi daripada kalian susah-susah karena ini jaraknya, ngitung jaraknya dan sebagainya, ini paling mudah kita kerjakan pakai revolve juga sama kayak tadi. Ya, oke, kita coba kerjakan pakai revolve. Klik sini, ke sini boleh bebas ya. Misalkan gantian ke sini ya. Ke sini ganti. Halo. Oh, ini. Ke sini. Nah, udah bikin aja gini. Kayak sedan, udah. Nah, udah. Oke, ini jangan lupa diganti yang ini. Nah, biar nanti muter. Oke, pertama kali panjangnya dulu. Berapa panjangnya? 75. Oke, kita cari panjangnya. Panjangnya di sini, ini sampai sini adalah 75. Oke. Nah, kita klik front. Sudah. Kemudian panjangnya ini 10. Oke. Ini 10. Oke, yang ini juga 10 ya. Oke. Sudutnya adalah 120. 120 berarti separuhnya atau setengahnya adalah 60 ya. Nah, berarti ini sudutnya 60. Klik 60. Oke. Yang ini juga klik. Sudutnya 60 juga. Yang wes bener ngene tok. Terus habis itu kita cari diameternya.
25,4. Oh, ini klik ini sampai sini 25,4. Oke, sakmene. Terus yang sini berapa ini? 14 ya. Oke, 14. Klik ini sampai sini 14. Oke. Dimension berarti ini berapa tadi? 14 ya. Oke. Ini berarti seperti ini. Udah selesai. Finish cut. Kalau udah coba dimunculkan semua pakai pojokan. Thread, kemudian extrude. Kok extrude? Revolve. Nah, langsung jadi. Nah. Terus kemudian kita pengges ini. Dipengges sini sama atas bawah ya. Berarti kita lihat penggesannya. Maunya pokoknya jadinya jadi 14 ya. Ininya seluruhnya sebelumnya 25,4 dipengges atas dan bawah. Berarti tinggal 14 ya. Berarti cara termudah adalah kita bikin sketch di sini. Nanti kita bikin kotak bantuan untuk memotongnya. Jadi extrude cut nanti. Nah, start 2D sketch kita taruh di sini. Klik. Nah, saya bikin kotak aja di sini. Di sini bikin kotak sama di sini. Nah, ini kita ukur dulu jaraknya. Ini sampai sini adalah 14 tadi ya kan mintanya. Terus jaraknya biar ini dan ini sama, berarti dari sini sampai ke titik ini adalah 7. Nah, separuhnya 14. Jadi nanti dia atas bawah biar sama jaraknya. Nah, udah sama ini. Ini nanti dipengges, ini juga dipengges. Artinya kita membuat sketch ini untuk terserah besarnya, bebas. Yang penting kena ini. Nah, kalau udah finish sketch. Nah, ini kan udah gini. Kalau kita lihat dari sini, nah seperti ini. Nah, sekarang kita extrude. Tapi cut semuanya all gitu ya. Ini kalau lewat sini nggak bisa profilnya, berarti dari depan. Nah, ini. Nah, profile kita klik dulu. Nih, sama ini. Nah, udah ini langsung ada warna ini. Kepengges ini, ya. Kepengges ini. Kalau udah kita oke. Nah, langsung kena itu. Nah, sudah kepengges ini atas bawah. Nah, kan gitu. Pas ini. Nanti kalian praktek ya di pas nih, seret. Pakai freeze. Udah selesai. Kalau udah selesai ngapain? Kita lihat dulu gambarnya lagi. Oh, ini ada chamber 1. Oh ya, bikin chamber 1. Ini sama sini. Oke. Nah, kemudian dibor. Bornya ini dalamnya 13. Bor freeze. Bor freeze? Bor ini bor tabul ya, di tabul ada ulir dalamnya. Berarti kita cari ini sebelah sini ya, sebelah sini aja. Ini hole taruh di sini. Sebelum menaruh sini, karena ini dasarnya lingkaran, berarti kita rubah linearnya jadi konsentrik. Nah, baru plane-nya di mana? Di sini. Terus ditanya konsentriknya apa? Ini. Nah, dia langsung tengah nih. Tinggal kita ngerubah di sini. Kita tabul, ya kan? Ini ganti isometrik. Kemudian ukurannya adalah 8. Ini sudah kedalamannya. Nah, kita lihat gambar 13 ya. Oke, di sini kita ganti 13. Udah selesai. Full depth semuanya ada ulurnya. Oke, udah jadi. Sekarang ganti yang sebelah sini sama kayak tadi. Hole treat juga ini kedalamannya berapa ini? Pokoknya minimal 20 ya. Nah, ini saya buat aja 25 ya. Dilebihkan sedikit nggak apa-apa. Oke sama ini jangan lupa ding, konsentrik dulu. Diklik, konsentriknya adalah di sini, di lingkaran pokoknya. Nah, ini udah di tengah. Kalau sudah kita oke. Udah jadi kanan kiri. Tinggal kita bikin ini lubang yang tadi, yang kita kikir tadi, dibor dulu baru dikikir dibentuk ini. Nah, kita lihat ukurannya. Ukurannya adalah 23,5 dengan lebarnya 12 ya. Oke, sudutnya 90. Kita bikin sketch dulu di sini. Nah, kita buat dulu kotak gini. Kotak. Habis itu bikin panahnya kayak gini. Nih, ke sini. Udah. Nah, tinggal disempurnakan aja ini. Ini kan nggak butuh, diklik, di delete. Nah, panjangnya tadi berapa? 23,5. Titik ini sampai titik ini adalah 23,5. Nah, terus sini tadi berapa? 12. Ini 90 derajat. Ini sampai sini 90. Pas 90. Ini tapi harus tegak lurus ya. Dengan sini kita cari tegak lurusnya ini, horizontalnya ya. Klik horizontal.
antara ini dengan titik ini. Nah, sudah ya. Kelihatan tadi ada pergerakan serut gitu. Jadi artinya ini sudah horizontal lurus ini dengan titik tengahnya ini. Nah, titik tengah ini juga sudah horizontal lurus. Nah, ini mungkin belum yang ini. Nah, sekarang kita luruskan ke titik ini, kita luruskan dengan titik pusatnya ini. Klik. Nah, sudah ini. Sudah lurus. Kemudian jaraknya ini sampai sini berapa? Kita lihat. Oh, ini sampai sini 20 ya. Berarti titik garis ini sampai di escape dulu, dimension garis ini sampai titik ini adalah 20. Nah, udah selesai. Tapi kayaknya ini sama ini beda ya. Berarti kita luruskan coba horizontal. Ini dengan ini. Nah, ini baru sama, gitu ya. Jadi fungsinya constraint ini untuk membantu memperbaiki sketch, gitu ya. Kalau sudah klik kanan, oke, finish sketch. Kemudian di extrude ini, tapi tidak menonjol, tapi dikurangi. All. Nah, oke, sudah jadi. Nah, ini kan kalau kita lihat, nah ini nanti gini. Nah, minggu depan kita coba assembling, jadi ketahuan, oh ngono to karepe gitu. Nah, ini kita rubah dulu juga bendanya pakai steel mile. Enaknya ini diganti ya, biar rada keren, misalkan merah gitu ya. Nah, gini guys. Jangan lupa ini disimpan dahulu. Simpan, namanya rumah tab. Simpan. Nah, kita sudah membuat 5 jenis part atau untuk pembuat ini semuanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kalian coba dahulu. Nanti kalau Pak Ilu terangkan sampai ke assembling waktunya nggak nutut ya. Ini dicoba dulu bikin 5 part ya. 5 part seperti ini. Oke, nanti misalkan kalian ada yang lupa penjelasannya, kalian boleh sharing dengan temanmu dahulu. Terus kemudian ini tadi sambil Pak Ilu rekam, jadi nanti saya bagikan videonya, gitu ya. Oke, Pak Ilu bebaskan dahulu.